Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Pada abad ke-14, Pajang sudah disebut dalam kitab negara Kertagama karena dikunjungi oleh Hayam Wuruk dalam perjalanannya memeriksa bagian barat. Kerajaan Pajang terletak di daerah Kertasura dan merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Raja-raja yang memerintah Panjang, Jaka Tingkir. Nama aslinya adalah Mas Karebet, putra Ki Ageng Panggeng. Saat dipimpin Raja Tingkir, Panjang mengalami kemajuan dan juga berhasil melakukan ekspansi ke daerah Blora tahun 1554 Masehi dan Kediri tahun 177 Masehi. Arya Panggiri merupakan raja kedua setelah Raja Tingkir. Arya Panggiri berasal dari Demak. Arya Panggiri pernah menjabat sebagai bupati di Demak. Pangeran Benawa merupakan anak dari Sultan Jaka Tingkir. Ia bergelar Sultan Prabu Wijaya, memerintah tahun 1586 sampai 1587. Benawa kemudian menjadi Adipati Jipang Panolan tahun 1586. Ia bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan Arya Panggiri dari tahta karena kakak iparnya itu dianggap tidak adil dalam memerintah. Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahan Hadiwijaya mulai dikenal kesusastraan dan kesenian dari keraton yang berbagai aspek pada kerajaan Pajang. Aspek sosial budaya. Kehidupan rakyat Pajang mendapat pengaruh Islamisasi yang cukup kental sehingga masyarakat Pajang sangat mengamalkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Aspek ekonomi. Pada zaman Pakubuwono I 1708, ketika ibu kota Mataram masih ada di Kartasura, ada kerjasama yang baik antara Surakarta Pusat dengan Jayanegara Bupati Surabaya. Pada masa itu, seluruh Jawa Timur kompak dalam mendukung kerjasama antara Pakubuwono I dan Jayanegara. Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian sehingga menjadi lambung beras dalam abad ke-16 dan 17. Kemunduran Kerajaan Pajang. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Panggiri sebagai raja selanjutnya. Arya Panggiri didukung Penembahan Kudus berhasil naik tahta tahun 1583. Pemerintahan Arya Panggiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582 Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berhasil dengan kekalahan Arya Panggiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir pada tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya sehingga Pajang pun dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Yang menjadi bupati di sana ialah Pangeran Gagak Baning, adik Sutawijaya. Sutawijaya sendiri mendirikan Kesultanan Mataram, di mana ia sebagai raja pertama bergelar Penembahan Senopati. 6. Peninggalan Kerajaan Pajang yang bersejarah. 1. Bandar Kabanaran. Situs ini berada di Jalan Nitik RT 04 RW 01 Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Bandar Kabanaran adalah sebuah bandar yang berkembang saat masa Kerajaan Pajang yang berlokasi di tepi Sungai Jenes, yaitu anak Sungai Bengawan Solo. Posisi Sungai Jenes pada situs Bandar Kabanaran juga sekaligus sebagai pembatas antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Yang kedua, Pasar Laweyan. Laweyan merupakan kecamatan yang posisinya berada di barat Kota Surakarta. Daerah ini dikenal karena penduduknya yang mayoritas menjadi pedagang batik. Nama Laweyan sendiri digunakan untuk menyebut kelompok tertentu yang dikenal sebagai
kaum yang kaya atau wong Melawian. Wajar saja sebutan itu disematkan kepada kelompok ini karena daerah tersebut merupakan tempat tinggal pengusaha batik tulis Jawa dan juga sebagai pusat perdagangan batik. Yang ketiga, Masjid Laweyan. Masjid Laweyan berada di Jalan Liris nomor 1 Dusun Belukan RT 04 RW 04 Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Masjid Laweyan atau juga dikenal dengan sebutan Masjid Ki Ageng Henis di daerah Solo menjadi bukti sejarah penyebaran agama Islam di kota Solo, Jawa. Walaupun dilakukan beberapa kali perbaikan, akan tetapi masih terlihat di sudut masjid beberapa peninggalan berupa-rupa yakni tempat peribadatan umat Hindu. Yang keempat, kesenian batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan adalah salah satu wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah Solo. Hal ini dilakukan untuk menarik minat para wisatawan asing maupun lokal untuk melihat kesenian batik. Kampung ini merupakan pusat batik di kota Solo dan telah ada sejak masa pemerintahan Kerajaan Pajang tahun 1546. Yang kelima, makam para bangsawan Pajang. Peninggalan yang tidak kalah pentingnya adalah terdapatnya kompleks pemakaman para bangsawan Kerajaan Pajang. Di pemakaman ini terdapat 20 makam, di mana salah satunya adalah makam Ki Ageng Henis yang merupakan salah satu perintis berdirinya kerajaan Pajang. Makam-makam tersebut banyak dikunjungi para wisatawan sesuai menunaikan ibadah di Masjid Laweyan. Yang keenam, makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir atau dikenal juga dengan sebutan Mas Karebet memiliki nama asli Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir merupakan pendiri sekaligus juga raja pertama Kerajaan Pajang yang memerintah Pajang mulai dari tahun 1549 hingga 1582.